isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Maaf Abraham, Garvin kayaknya telat soalnya habis meeting. Tapi saya jamin dia akan datang kok. Pak James tersenyum memaksa depan Pak Abraham. Pak James mendekat pada Bu Angelina. Di mana Garvin? Awas aja, kalau anak itu sampai nggak datang, Papa bakalan usir dia, bisik Pak James pada istrinya. Garvin lagi di jalan, tadi dia WA, bisik Bu Angelina. Ia pun tersenyum di depan keluarga Pak Abraham. Bu Angelina juga mengulur waktu untuk mengobrol dengan Bu Natasha. Sambil menunggu Garvin, saya akan kenalkan keluarga saya lebih dulu. Dia Angelina, istri saya Madein Amerika. Hehehe. Dia putra bungsu saya, namanya Zayan, masih kuliah. Hai Pak, Bu, salam kenal. Saya Zayan, adik Garvin. Hai juga Kak Kela. Maaf ya, kakak gue suka ngaret. BTW, salam kenal, lu cantik banget. Zayan terlihat sangat friendly. Sangat berbeda sekali dengan kakaknya. Ya begitulah, beda anak, pasti beda karakter dan sifat. Iya, makasih, salam kenal juga. Kela menimpali sapaan Zayan dengan canggung. Jujur saja, Kela belum tahu kenapa ia harus duduk di antara mereka saat ini. Terlebih lagi, Kela merasa Garvin pun memang tak setuju menikah dengannya. Kela tersenyum tipis karena ia tahu Garvin pasti tak akan datang dan perjodohan pasti gagal. Malam semua, maaf saya telat. Garvin datang sambil mengancingkan jasnya. Ia melihat keluarga Pak Abraham sudah datang. Kela terus tertunduk takut. Jantungnya berdegup begitu cemas karena sebelumnya ia sempat menyangka kalau pria itu tak akan datang. Garvin memberi hormat pada Abraham dan kemudian terduduk sambil membereskan jasnya. Pak James dan Bu Angelina begitu senang Garvin akhirnya datang ke pertemuan itu. Dari mana saja kamu? Bisik Pak James. Tadi ada meeting pribadi, bisik Garvin membalas pertanyaan sang papa. Ia masih belum fokus pada gadis yang akan dijodohkan dengannya saat itu. Nah, Abraham dan keluarga, ini putra sulung saya, namanya Garvin Reviano Agler. Setelah diperkenalkan Pak James, Kela dan Garvin sama-sama saling menatap. Mata mereka membulat sempurna, begitu juga dengan Kela yang begitu terkejut sambil melebarkan matanya. Bentar deh, kayaknya gue pernah lihat nih cewek dah, batin Garvin mengingat-ingat wajah Kela yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun di saat seperti itu, ia tak bisa menegur langsung Kela karena di sana ada orang tua mereka yang pasti akan banyak bertanya jika Garvin sudah lebih dulu mengenal Kela dengan tak sengaja. Anjir, si Pak Direktur langganan kafe, kok bisa ada di sini sih? Jangan-jangan... Kela pun membatin tak habis pikir. Ia serasa terkena serangan jantung tiba-tiba. Namun, ia hanya bisa terdiam tanpa menegur Garvin walaupun sebelumnya mereka pernah bertemu. Di keheningan, mereka saling menatap satu sama lain dengan heran. Pak James tersenyum menatap mata Garvin yang belum beralih dari pandangannya menuju Kela. Sepertinya, pandangan Garvin lebih merujuk kepada kaget sekaligus tak habis pikir. Iya betul, dia pelayan kafe yang numpain kopi ke meja gue, batin Garvin tak habis pikir karena ia akan dijodohkan dengan Kela detik itu. Ia pun sudah mengingat wajah Kela secara jelas. Kayaknya ada yang terpesona nih lihat Kela, ucap Pak Abraham membuat Garvin membuyarkan tatapan anehnya pada Kela. Garvin mengambil minumannya. Ia menenggak minumannya menghilangkan segala rasa terkejut dan jengkel ketika ia bahkan bertemu lagi dengan Kela. Dia ini orangnya terlalu serius dan mungkin sedikit lebih introvert. Berbeda dengan adiknya yang ekstrovert aktif. Walaupun begitu, Garvin adalah laki-laki yang selalu memenuhi setiap tugas dan tanggung jawabnya, ucap Pak James, membuat Garvin hanya bisa terdiam. Sementara, Zayan terus tersenyum sambil menyantap makanannya. Benar, laki-laki memang harus seperti itu. Nah Garvin ini ganteng banget. Ibu jadi pengen punya anak laki-laki lagi. Treng.
Kalimat yang dilontarkan Bu Natasha membuat seluruh keluarga terkekeh. Hal itu membuat Pak Abraham berakhir menjadi malu, termasuk juga Kayla yang sedari tadi tertunduk senyum tak nyaman dan sesekali menimpali keluarga Garvin bicara. Suara deringan ponsel membuat mereka teralih. Ya, suara ponsel tersebut berasal dari saku jasnya Garvin. Hal itu membuat Garvin pun merasa tak enak karena sudah ditatap banyak orang karena suara ponselnya. Pak, Mah, Pak Abraham, Bu Natasha, saya mohon izin untuk permisi dulu karena kolega saya sudah menunggu dan ini gak bisa dibatalkan. Senang berkenalan dengan keluarga Pak Abraham. Selamat menikmati hidangannya. Semoga kalian suka. Sekali lagi saya mohon maaf, saya pamit. Kepergian Garvin tiba-tiba itu membuat Pak James menahan amarah dan juga malunya secara bersamaan di depan keluarga Pak Abraham yang menatap aneh kepergian Garvin. Maafkan Garvin ya Abraham, dia selalu sibuk bahkan di malam hari. Saya lupa bilang untuk cancel seluruh jadwalnya. Maaf ya Kayla. Keluarga Pak Abraham pun hanya bisa tersenyum datar atas kejadian itu. Mereka pun terlihat canggung ketika Garvin bahkan meninggalkan pertemuan lebih dulu. Dasar Garvin Reviano Agler, awas aja kalau kamu sampai di rumah nanti, batin Pak James menyimpan kesal pada putranya yang pergi tiba-tiba dari pertemuan keluarga. Kayla berdiri, ia pun sudah tak betah untuk tetap di sana layaknya robot kehabisan baterai. Saya juga mau permisi dulu sebentar ke toilet. Ya, setelah kepergian Garvin, Kayla pun tak jadi untuk memperjuangkan haknya untuk menolak. Ia pun masih kaget karena melihat customer langganan kafenya yang kemarin kemejanya ia tumpahi kopi ada di sana. Dan lebih herannya lagi, dia adalah pria yang akan dijodohkan dengannya. Bisa-bisanya dia yang dijodohin sama gue. Kok bisa sih? Ih, ini apa-apaan sih? Kayla bergumam bingung di toilet. Jujur, ia tengah memikirkan pelayan kafe itu. Bukan karena suka, tapi karena Garvin berpikir bisa-bisanya perempuan itu yang akan dijodohkan dengannya. Padahal dari pertama kali bertemu saja sudah membuatnya jengkel. Garvin pun membulatkan tekadnya untuk menolak. Ia takkan bisa hidup dengannya walau hanya sebentar. Garvin hendak melangkahkan kakinya untuk menuju ruangan Pak Abraham, namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara notifikasi WA di ponselnya. Ia membuka laman aplikasi chat tersebut. Seseorang sepertinya telah mengirimkan sebuah foto pada Garvin. Fernando. Foto? Lu harus kesini buruan. Gue lagi ngopi. Ketemuan ginian. Mata Garvin melotot tajam ketika melihat foto seseorang dari laman chatnya. Wajahnya tiba-tiba memerah emosi dengan alis mata yang menjulang tinggi. Dahinya mengerut hingga memperlihatkan urat-urat kecil yang terekspos keluar bersama amarah. Garvin bergegas keluar meninggalkan niatnya untuk menolak perjodohannya dengan Kayla. Ia menaiki mobilnya dengan kecepatan tinggi di atas rata-rata. Wajahnya masih sama, menyurang dengan emosi. Kedua kaki Garvin menapakkan jejak di sebuah kafe. Matanya memencar ke setiap sudut bangunan kafe itu. Lalu Fernando menghampirinya dengan panik. Bro, lo di sini? Tanya Fernando panik sambil menatapi wajah Garvin yang emosi dan hampir ia ledakkan. Kemudian mata Garvin menangkap sesosok perempuan bersama laki-laki tengah duduk berdua. Mereka bahkan tertawa bersama dan sesekali berselfie ria. Mata Garvin serasa berair, namun memerah layaknya habis ia kucak. Jantungnya semakin menggebu kesal ketika melihat pria itu merangkul Puspa. Ya, Puspa. Garvin melihat Puspa dengan pria lain di kafe lain, hasil informasi dari Fernando. Vin. Tunggu dulu, Vin. Ini tempat umum, Vin. Fernando mencoba menghentikan Garvin yang menghampiri meja Puspa dengan pria itu. Begitu sampai, Garvin mengejutkan Puspa dan juga pria itu. Garvin menarik kerah baju pria itu dan buk! Garvin memukul wajahnya hingga pria itu jatuh ke dasar lantai kafe. Sementara, Puspa melebarkan matanya kaget karena kehadiran Garvin yang tiba-tiba. Keributan yang Garvin buat pun menarik perhatian customer lain yang menatapi mereka dengan aneh. Garvin please, Vin. Ini bukan seperti apa yang kamu bayangin. Puspa mulai membela diri. Garvin menoleh emosi pada pacarnya, Puspa. Matanya memerah begitu tajam menatap Puspa yang malah membela dirinya sendiri detik itu. Padahal semua sudah jelas jika ia Puspa
terlihat menikmati harinya bersama pria itu. Apa ini? Alasan lo nyuruh gue nikah? Apa ini alasan supaya perselingkuhan lo gak ketahuan sama gue? Apa ini cara lo buat gue terus alirin dana buat lo, sementara lo malah jalan sama cowok brengsek kayak dia? Garvin menaikkan nada bicaranya tepat di depan wajah Puspa. Vin, please Vin, dengeri penjelasan aku dulu. Puspa masih membela diri. Dia itu pacar gue. Bahkan sebelum dia pacaran sama lo, dia itu udah jadi pacar gue. Saat pria itu, ia pun masih terkapar di dasar lantai kafe, belum kunjung untuk berdiri. Ucapan pria itu membuat Garvin semakin emosi. Jantungnya berdegup serasa ingin membunuh Puspa dan pria itu. Garvin menoleh lagi dengan tajam pada Puspa. Matanya sungguh menakutkan. Garvin bahkan berusaha menahan emosinya untuk tidak membuat pria itu babak belur di tempat umum. Bohong, dia bohong Vin. Please Vin, dengerin penjelasan aku dulu. Apa yang harus gue dengar? Lo bahkan udah runtuhin kepercayaan gue saat ini, Pak. Dan mulai saat ini gue gak mau lihat muka lo lagi. Garvin berjalan pergi bersama Fernando yang mengikuti. Sementara Puspa pun mengikutinya keluar. Vin, tunggu Vin. Puspa menahan tangan Garvin. Segera mungkin Garvin menggubrisnya dengan kasar tangan Puspa. Vin, dia bohong. Dia itu teman aku, Vin. Kamu gak percaya sama aku? Garvin menghentikan langkahnya. Ia menghela nafasnya dengan berat karena emosi yang sedari tadi Garvin tahan dengan sempurna. Walaupun teman, dari cara bicaranya dia itu suka sama lo. Gue gak suka di saat gue berjuang buat cinta gue malah dihianati mentah-mentah kayak gini. Ucap Garvin dengan datar membuat Puspa menangis. Tapi kamu gak mau dengerin penjelasan aku dulu. Gimana kamu bisa percaya sama aku, Vin? Puspa masih menangis. Halo novelers semuanya, ketemu lagi nih di channel Feby Vitaloka dengan episode yang keempat. Gimana nih? Mimin masih butuh nih dengan komentar-komentar dan saran-saran dari novelers semua agar novelnya berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Oh iya, ini hari Jumat ya. Jangan lupa melaksanakan sholat Jumat untuk para kaum Hawa. Kaum Adam. Mimin salah. Oke, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen.